Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan menyebar, namun dia sedikit mengernyit. Seluruh menara pembantaian diselimuti kabut abu-abu energi iblis. Jadi sangat sedikit yang bisa dilihat sejauh mata memandang. Tidak mungkin sesunyi ini. Aku khawatir ada penyergapan di sini, gumam Xiaoyan. Yao Xiao melihat sekeliling dengan waspada ketika dia mendengar kata-kata itu. Sedangkan untuk Tai King, matanya juga sedikit menyipit. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, pada saat ini kekuatan jiwa yang sangat kuat datang menusuk. Jiwa Yao Xiao dan Tai King bergetar. Tubuh mereka meringkuk tanpa sadar, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mata Xiaoyan juga tenggelam, tetapi saat ini jejak Zizun berkedip di antara alisnya. Kemudian avatar pemakan jiwa bergabung dengan tubuh utama Xiaoyan dalam sekejap. Dengan cara ini Xiaoyan tidak terpengaruh oleh serangan jiwa. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, ucap dalam hati Xiaoyan. Tapi saat ini Xiaoyan juga pura-pura tidak bisa bergerak. Sampai 3 kali energi dari ujung meraung ke arahnya dan lainnya. Xiaoyan tidak melawan dengan sengaja. Dia seperti Tai King dan Yao Xiao diikat oleh tali energi ini. Sedangkan untuk Tai King dan Yao Xiao, keduanya terlihat sangat menyakitkan. Kekuatan ini, mungkinkah itu jiwa di tingkat virtual? Ucap dalam hati Xiaoyan. Tepat setelah kelompok Xiaoyan diikat oleh tali energi, terlihat 3 sosok perlahan-lahan muncul dari kabut abu-abu di sekitarnya. Mereka menatap kelompok Xiaoyan dengan tatapan dingin. Kekuatan mereka bertiga tidak lemah. Satu orang di tingkat keabadian Kaisar langkah ketiga, satu lainnya langkah kedua dan yang terakhir langkah kedua. Namun Xiaoyan dapat merasakan bahwa selain mereka bertiga, masih ada satu sosok yang tersembunyi. Dan sosok tersembunyi itulah yang melancarkan kekuatan jiwa di tingkat virtual. Untungnya Xiaoyan memiliki avatar pemakan jiwa untuk melawan, sehingga dia tidak terpengaruh olehnya. Bunuh dengan cepat dan jangan beri mereka kesempatan, ucap sebuah suara transmisi jiwa. Xiaoyan bisa menangkap suara ini melalui kekuatan jiwanya. Jika itu benar-benar orang dengan kekuatan jiwa di tingkat virtual, dia khawatir tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Dalam hidup Xiaoyan dia belum pernah bertemu musuh dengan kekuatan jiwa yang kuat di tingkat virtual. Jadi Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat jiwa virtual itu. Tentu saja kemungkinan besar orang dengan kekuatan jiwa virtual tidak cukup kuat dalam hal sumber doki. Sehingga dia memilih untuk bersembunyi di belakang layar untuk melakukan serangan jiwa. Dia menggunakan kekuatan jiwa sebagai pembantu. Dan 3 orang yang bergegas di depannya bertugas untuk mengeksekusi. Dari penampilan Tai King dan Yao Xiao saat ini, terlihat bahwa menghadap kekuatan jiwa kuat. Bahkan langkah kelima keabadian Kaisar masih sangat terancam. Tai King dan Yao Xiao lemah dalam hal kekuatan jiwa. Mereka menunjukkan rasa sakit yang luar biasa di wajah mereka. Keduanya telah terjebak dalam ilusi dan mereka berjuang dalam ilusi. Dalam keadaan ini bahkan keabadian Kaisar langkah kedua bisa dapat melenyapkan mereka. Pada saat ini 3 sosok di udara mulai bergerak. Pria dengan kekuatan terkuat memimpin serangan. Targetnya adalah jantung Tai King. 5 jarinya menjadi cakar tajam yang mengandung kekuatan keabadian. Bagaimanapun jantung masih merupakan salah satu kelemahan keabadian Kaisar. Tentu saja untuk langkah kelima seperti Tai King, kekuatan keabadiannya sudah terintegrasi pada tulang-tulangnya. Jika seseorang ingin mengambil jantung emasnya, seseorang harus mematahkan tulang keabadiannya. Pada saat ini 5 jari pria itu menusuk dada Tai King. Tetapi kekuatan abadi yang kuat meluap dari tubuh Tai King. Bahkan jika Tai King benar-benar kehilangan kesadarannya, kekuatan keabadian di tubuhnya dapat melindunginya secara alami. Setelah daging dan darah dipatahkan, tulang abadi emas berdiri di depan jantung. Itu sangat keras sehingga pria itu tidak dapat menerobos dengan satu gerakan. Dan langsung meninju dengan 5 jarinya. Tinju pria itu menghantam tulang dadanya dengan keras. Lagi pula pria itu juga keabadian Kaisar langkah keempat. Pukulannya yang kuat membuat tulang Tai King berderak. Tubuh Tai King sudah berlumuran darah. Meskipun matanya terbuka, tetapi tatapannya tampak kosong.
Bahkan dengan luka seperti masih tidak bisa membangunkannya dari ilusi. Jika pukulan ketiga pria itu jatuh lagi, maka tulang abadi Taeking akan benar-benar patah. Begitu jantungnya diambil, maka kekuatannya akan menurun satu tingkat. Di sisi lain, Xiaoyan yang tidak tergerak juga mengalami situasi yang sama. Orang yang mengeksekusinya merupakan seorang pria dengan kekuatan terlemah, yaitu keabadian Kaisar langkah kedua. Dia memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin dan mencibir. Sejauh ini dia belum pernah melihat seorang Dewa Dao dapat menaiki lantai 6 menara pembantaian. Sungguh tak terbayangkan bagaimana Dewa Dao dapat bertahan sampai titik ini. Tapi sayangnya keajaibanmu akan segera berakhir di sini, ucap pria di langkah kedua menatap Xiaoyan. Jelas pria ini mengira Xiaoyan jatuh ke dalam ilusi seperti Taeking dan Yo Xiao. Jadi dia tidak memberikan perhatian khusus pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan terlalu datar tanpa ada fluktuasi ekspresi. Ketika pria itu menunjukkan cibiran, dia sama sekali tidak siap. Dan bahkan merasa bahwa Xiaoyan bisa dimusnahkan oleh pukulan acaknya. Tetapi pada saat ini tepat ketika pria itu berpikir demikian, tiba-tiba saja dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Pria itu tersentak. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat sebuah lengan menembus dadanya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Maaf, kata-kata yang kamu ucapkan sepertinya akan kukembalikan padamu sepenuhnya. Sudah merupakan keajaiban bagimu bisa bertahan sampai titik ini. Tapi sayangnya keberuntunganmu akan segera berakhir, ucap Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum jahat. Suaranya terdengar seperti guntur di telinga tiga sosok itu. Xiaoyan menarik lengannya yang dipenuhi darah. Di telapak tangannya secara mengesankan menggenggam jantung emas milik langkah kedua. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Dia sengaja berpura-pura. Dia sebenarnya tidak dikendalikan oleh domain roh hantu, ucap pria langkah kedua itu berkata dengan suara serak dan memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, pria terkuat yang siap memberikan pukulan ketiganya pada Taeking juga berhenti tiba-tiba. Dia menatap Xiaoyan dan segera mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi? Ucap pria terkuat itu. Kakak Luoseng, kakak Yihu, selamatkan aku. Dia mengambil jantungku, ucap pria di depan Xiaoyan meraung keras. Xiaoyan meremas jantung emas itu dengan 5 jarinya. Dan wajah pria itu menjadi semakin pucat. Beraninya kamu, ucap pria terkuat yang bernama Luoseng. Setelah berbicara, aura agung dari keabadian Kaisar langkah keempat melonjak keluar menyelimuti Xiaoyan. Namun Xiaoyan mendengus 2 kali. Dia perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk menatap Luoseng. Wajahnya sangat tenang dan kemudian dia tiba-tiba mengencangkan jari-jarinya. Jantung emas di tangannya meledak. Pria yang telah kehilangan jantung abadi itu memuntahkan seteguk darah lagi. Pada saat yang sama kekuatannya jatuh dari langkah kedua ke langkah pertama. Kenapa aku harus tidak berani? Ucap Xiaoyan setelah menghancurkan jantung abadi pria itu. Dia bahkan memasukkan esensi darah abadi ke dalam botol gioknya sendiri tanpa tergesa-gesa. Yihu, cepat ambil tindakan untuk melenyapkannya. Kedua orang di sini serahkan saja padaku, ucap Luoseng. Luoseng adalah yang terkuat di antara ketiganya. Kekuatannya sudah mencapai langkah keempat dari keabadian Kaisar. Adapun pria bernama Yihu, kekuatannya sedikit lebih lemah, yaitu keabadian Kaisar langkah ketiga. Dia menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba menatap Xiaoyan. Datanglah jika kau ingin datang, ucap Xiaoyan. Begitu suara itu keluar, tatapan terkejut Luoseng tertuju pada Xiaoyan lagi. Yihu, apalagi yang kau tunggu? Cepat bertindak dan bunuh dia, ucap Luoseng berteriak dengan tajam. Yihu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak, ada yang salah dengan orang ini. Lebih baik bergabung bersama untuk membunuhnya terlebih dulu, ucap Luoseng lagi sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan mengabaikan Taeking dan Yo Xiao, lalu memfokuskan matanya pada Xiaoyan. Jelas kemampuan Xiaoyan untuk tetap terjaga sudah menakutkan. Apa yang lebih menakutkan adalah Xiaoyan bisa menembus dada keabadian Kaisar langkah kedua hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Dewa Dao. Oleh karena itu Luoseng segera menyimpulkan bahwa Xiaoyan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Jadi dia harus bergabung bersama untuk menyelesaikan Xiaoyan terlebih dulu.
Apakah kamu berencana untuk bermain 3 lawan 1? Ucap Xiaoyan dengan datar. Sungguh pertanyaan bodoh. Kami adalah 3 bersaudara. Bukankah hal wajar jika kami menghadapi musuh bersama-sama? Mengapa? Mungkinkah kamu ingin berbicara denganku tentang apa itu keadilan? Ucap suara dingin Luo Sheng terdengar langsung. Xiaoyan mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu dan perlahan berkata, "Itu tidak benar. Kalian bertiga boleh-boleh saja bekerja sama. Tapi aku hanya merasa bahwa itu masih tidak cukup. Jadi menurutku kamu harus mengundang rekanmu yang memiliki kekuatan jiwa virtual itu muncul. Kalau tidak, aku khawatir kalian bertiga tidak punya peluang untuk menang." Ucap Xiaoyan. Hehehe, ini kata-kata gila. Kamu memang aneh. Kamu bahkan tidak dikendalikan oleh formasi. Tapi kamu harus tahu bahwa itu tidak cukup untuk membuatmu begitu bangga. Ucap Luo Sheng tertawa marah. Pembuluh darah biru di dahinya melonjak dan matanya menjadi lebih dingin. Pada saat ini dia perlahan mendekati Xiaoyan. Aura keabadian melonjak keluar dari tubuhnya. Yihu dan pria lain yang jantungnya direbut oleh Xiaoyan juga menoleh pada saat yang sama. Terutama yang terakhir. Matanya begitu galak sehingga dia ingin mencabik-cabik tubuh Xiaoyan. Mereka bertiga tidak ragu. Aura keabadian kaisar yang kuat terpancar. Bahkan kabut abu-abu di seluruh area benar-benar terguling. Ketiganya masing-masing memegang senjata. Luo Tong memegang pedang setinggi manusia. Dan tangan Yihu juga memiliki pedang yang sama. Hal yang sama berlaku untuk pria terlemah. Ketiganya tampaknya diukir dari cetakan yang sama. Bahkan senjatanya pun sama. Dalam kabut abu-abu hanya cahaya kemasan yang tiba-tiba muncul, membuat seluruh area di sekitarnya tampak diterangi. Ketiga sosok itu datang melesat dan membuat gerakan menusuk dari 3 arah. Tidak memberi Xiaoyan ruang untuk melarikan diri. Xiaoyan memandangi 3 pedang yang datang dalam sekejap mata. Sepasang sayap hitam emas di belakangnya tiba-tiba memadat. Detik berikutnya 3 pedang cahaya itu telah tiba. Namun sosok Xiaoyan secara mengesankan. Detik berikutnya 3 pedang cahaya itu telah tiba. Namun sosok Xiaoyan secara mengesankan menghilang. Sangat cepat, ucap terkejut mereka bertiga. Pada saat ini tali energi yang diikatkan ke tubuh Xiaoyan juga hancur. Hati-hati, Luo Fei, teriak Luo Sheng. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Xiaoyan muncul tepat di belakang Luo Fei. Luo Sheng mendengus dingin dan membanting pedangnya tepat ke arah Xiaoyan. Namun serangan itu sekali lagi hanya menabrak angin. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Xiaoyan sudah berdiri di udara di kejauhan. Sial, orang ini terlalu cepat. Dia ingin menyerang kita satu persatu. Dia tahu betul bahwa Luo Fei adalah titik lemah kita saat ini. Ucap Luo Sheng dengan jelas memahami niat Xiaoyan. Namun tepat ketika Luo Sheng membuat penilaian yang menurutnya benar, tiba-tiba pupil matanya menyusut. Itu karena sepasang sayap hitam emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di belakangnya. Beraninya kamu datang padaku, teriak Luo Sheng. Di antara ketiganya, dia yang terkuat dan dia merupakan langkah keempat. Dari sudut pandang Luo Sheng, Xiaoyan membuat pilihan bodoh. Jika dia bergerak melawannya, itu akan menjadi apa yang dia inginkan. Saat sosok Xiaoyan muncul, Luo Sheng memutar lengannya, mengangkat tangannya untuk melakukan tebasan ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Saat cahaya pedang melesat keluar dan mendekati Xiaoyan, terlihat penguasa Swan api guntur di tangan Xiaoyan bertabrakan dengan keras oleh cahaya pedang. Nyala api guntur yang tersulut dari tubuhnya mengalir deras ke dalam penguasa Swan. Tubuh penguasa menjadi semakin panas, seolah-olah itu membakar dirinya sendiri. Selama pertempuran ini Xiaoyan tidak memiliki keraguan. Bahkan tanpa khawatir dia dengan gila-gilaan menghabiskan sumber dokinya. Apa yang diinginkan Xiaoyan adalah menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Tentu saja di hadapan orang yang begitu kuat seperti ini, kekuatan dari avatar Yuan Shen juga harus digunakan. Bagi Xiaoyan, avatar tersebut telah menjadi bagian dari kekuatannya. Tubuh dewanya serta avatar tersebut sudah tidak bisa dibedakan satu sama lain. Pada saat ini keduanya bertabrakan dengan sengit. Lautan api guntur yang meletus dari penguasa Swan Xiaoyan sama-sama mengerikan.
Terlihat pedang cahaya biru Luoseng runtuh dengan kecepatan yang merusak. Seperti yang dikhawatirkan, orang ini sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatannya. Setidaknya dia juga merupakan keabadian kaisar dari langkah kelima. Ucap Luoseng, ekspresinya menjadi suram. Setelah tebasan api guntur yang membumbung dari langit mengalahkan cahaya pedangnya, momentum tebasan itu masih tidak berkurang. Itu meraung turun ke arah Luoseng dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Pupil mata Luoseng menyusut. Pedang cahayanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada akhirnya tebasan api guntur itu menamparnya dengan keras, menyebabkan dia kehilangan pusat gravitasinya dan menembak ke belakang. "Kakak Luoseng," ucap Luofei dan Yihu saat melihat adegan ini. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Telapak kaki Luoseng menginjak tanah dengan keras, dan seluruh tanah dipenuhi asap dan debu. Pakaiannya compang-camping dan mengungkapkan luka bakar yang mengerikan. "Menarik, aku benar-benar meremehkanmu. Percaya atau tidak, hari ini aku akan membunuhmu," ucap Luoseng setelah menstabilkan tubuhnya. Dia sangat marah. Aura keabadian membuat luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Telapak kakinya terbanting ke tanah dan tubuhnya tersapu seperti bola meriam. Ada angin puyuh biru di sekelilingnya dan cahaya pedang itu seperti obor, mengandung kekuatan dahsyat yang diberikan oleh aura keabadian yang kuat. "Tidak masalah jika kamu menyembunyikan kekuatanmu. Gerakanku ini pasti akan membunuhmu," ucap Luoseng. Cahaya pedang pada suspensi biru menjadi semakin kuat, dan cahaya pedang yang terbungkus angin puyuh biru menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini Luofei dan Yihu juga melakukan hal yang sama. Langsung menggunakan kartu truf mereka untuk menghadapi Xiaoyan seorang diri. 3 cahaya pedang biru terbungkus angin puyuh datang ke arah Xiaoyan dengan sikap kekerasan yang tak terlukiskan. Tampaknya mereka memiliki kepercayaan diri bisa melenyapkan Xiaoyan. Bagaimanapun itu adalah keterampilan bertarung yang dilakukan oleh mereka bertiga. Dan mereka bisa membunuh langkah kelima dengan cara seperti itu sebelumnya. Jadi jika Xiaoyan bukan langkah kelima, maka kemungkinan mereka membunuh Xiaoyan dengan langkah ini akan sangat tinggi. Sementara pertarungan semakin intens, saat ini Tai Qing dan Yo Xiao tampaknya masih belum pulih. Tidak diketahui apakah mereka sengaja berpura-pura atau apakah mereka benar-benar masih terjebak oleh ilusi. Xiaoyan sedang bertarung sendirian. Dan di suatu tempat di kabut abu-abu terlihat sesosok sedang duduk bersila di tanah. Sosok itu dikelilingi oleh bendera guntur yang tampaknya merupakan semacam formasi pertahanan. Orang ini jelas hanya kekuatannya jiwa di tingkat domain. Mengapa dia memiliki fluktuasi jiwa yang begitu kuat? Fluktuasi jiwa semacam ini sangat tidak stabil. Tidak seperti kekuatan jiwa virtual, melainkan semacam metode rahasia pertahanan jiwa. Bukankah ketua kuil mengatakan bahwa orang ini hanyalah tubuh keabadian fisik? Ucap sosok itu mengernyit. Ada jejak misterius yang bersinar di tengah alisnya. "Jika aku menyerahkan kendali atas kedua orang itu saat ini, mungkin kamu dapat memiliki pengaruh pada mereka. Tetapi ketika kedua orang ini bangun maka rencananya akan benar-benar kacau," ucap sosok itu lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, pria itu memilih untuk menunggu sedikit lebih lama. Menunggu untuk melihat apakah mereka bertiga bisa mengalahkan Xiaoyan atau melukai Xiaoyan secara serius.